Berbicara tentang COVID-19, saat ini sejumlah negara di dunia sedang mengembangkan vaksin, termasuk di Indonesia. Selain mendatangkan vaksin dari luar negeri melalui kerjasama dengan perusahaan Cina, Sinovac, dan G42 Sinopharm dari Uni Emirat Arab, Indonesia juga mengembangkan vaksin secara lokal yang dinamakan vaksin merah putih. Vaksin merah putih sedang dikembangkan di sejumlah lembaga penelitian dengan berbagai pendekatan atau platform. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro menargetkan vaksin merah putih mulai diproduksi massal pada triwulan keempat tahun depan. Siapa saja yang mengembangkan vaksin merah putih dan apa saja pendekatan yang diambil? Sebelumnya, mari kita ingat kembali cara kerja vaksin. Vaksin bekerja dengan melatih sistem pertahanan tubuh untuk menghasilkan antibodi yang mampu melawan virus. Virus penyebab COVID-19 yang dinamakan SARS-CoV-2 terdiri dari materi genetik berupa asam ribonukleat atau RNA dan selubung yang terbuat dari protein. Pada selubung ini terdapat struktur mirip paku atau biasa disebut spike yang digunakan virus untuk menempel pada sel manusia dan menginfeksinya. Vaksin konvensional seperti yang dibuat Sinovac dan G42 Sinopharm menggunakan virus yang dimatikan. Materi genetik SARS-CoV-2 dihancurkan sehingga tidak bisa lagi menginfeksi sel manusia. Yang tersisa hanyalah selubung proteinnya. Sistem imun kita akan mendeteksi kapsul protein ini sebagai benda asing dan menciptakan antibodi untuk menghancurkannya. Dengan itu, ketika virus yang hidup masuk ke dalam tubuh, kita sudah memiliki antibodi untuk melawannya. Untuk vaksin merah putih, para peneliti menggunakan pendekatan lain dalam membuat vaksin yang tidak menggunakan virus utuh. Lembaga molekuler Eijkman dan LIPI menggunakan metode yang disebut protein rekombinan. Para peneliti menggunakan satu atau beberapa gen yang mengkode selubung protein virus, misalnya bagian spike. Gen tersebut kemudian disisipkan ke dalam vektor atau pembawa gen yang disebut plasmid dan dimasukkan ke bakteri. Bakteri berfungsi seperti pabrik yang menghasilkan protein. Protein inilah yang nantinya disuntikan ke dalam tubuh manusia untuk melatih sistem imun. Profesor Amin Subandrio dari Lembaga Eijkman mengatakan teknik ini lebih aman karena tidak menggunakan virus utuh. Jadi, para peneliti tidak perlu mengembangbiakan virus dalam jumlah besar di laboratorium. Selain itu, teknik ini juga memperkecil risiko timbulnya reaksi tidak diinginkan pada tubuh penerima vaksin, yang dikhawatirkan bisa terjadi bila menggunakan virus utuh. Sementara ITB dan UNR mengambil pendekatan lain, yaitu dengan menggunakan adenovirus. Adenovirus adalah virus yang biasanya menginfeksi simpanse dan manusia, menyebabkan beragam penyakit. Para peneliti memodifikasi adenovirus sehingga tidak bisa memperbanyak diri di tubuh manusia. Adenovirus yang tidak berbahaya ini digunakan sebagai vektor atau pembawa gen yang mengkode protein spike pada virus corona. Ketika vaksin adenovirus dimasukkan ke dalam tubuh, ia akan memasukkan gen tersebut ke dalam sel. Kemudian, sel tubuh kita sendirilah yang memproduksi si protein spike pada permukaan virus corona. Hal ini akan memicu respons sistem pertahanan tubuh, sehingga kalau nanti virus corona betulan masuk ke dalam tubuh, sistem pertahanan kita sudah terlatih untuk melawannya. Vektor adenovirus juga telah digunakan dalam pembuatan vaksin untuk berbagai patogen lain, termasuk flu, Zika, dan MERS. Sementara peneliti di Universitas Udayana mengembangkan vaksin dengan platform messenger RNA atau mRNA. mRNA adalah molekul yang membawa instruksi dalam bentuk kode, disebut gen, ke bagian sel yang memproduksi protein. mRNA sintetik yang memuat kode untuk protein spike pada SARS-CoV-2 dibungkus dengan selaput lemak yang disebut liposom, yang mirip dengan struktur dinding sel kita. Ketika dimasukkan ke dalam tubuh, mRNA akan masuk ke dalam sel. Kemudian, sel akan menggunakan gen dalam mRNA tersebut untuk memproduksi protein spike yang melatih sistem pertahanan tubuh kita. Teknik ini juga digunakan oleh Moderna, salah satu perusahaan yang memproduksi kandidat vaksin potensial di Amerika Serikat. Universitas Indonesia menggunakan platform DNA, yang cara kerjanya kurang lebih sama dengan vaksin mRNA. Bedanya, vaksin DNA harus dimasukkan sampai ke inti sel, yang menjadi tantangan tersendiri bagi para peneliti.
Namun DNA dinilai lebih stabil dan tidak mudah rusak dibandingkan mRNA. Keenam lembaga penelitian tadi yang tergabung dalam konsorsium vaksin nasional berlomba untuk mengembangkan kandidat untuk vaksin COVID-19. Kandidat yang paling potensial akan berlanjut ke tahap produksi massal. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro mengatakan Indonesia butuh lebih dari 500 juta vaksin COVID-19. Itu karena vaksin mungkin diberikan 2 kali untuk memastikan respon sistem imun yang cukup kuat. Meskipun demikian, para pakar memperingatkan bahwa vaksin janganlah dianggap sebagai senjata pamungkas untuk melawan virus COVID-19. Menurut pakar biologi molekuler Ahmad Rusdan Utomo, kebutuhan vaksin tak mungkin tercukupi dalam waktu sekejap. Karena itu, yang menjadi prioritas tetaplah memutus rantai pandemi. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena tidak mungkin kita bisa memproduksi 500 juta dosis dalam waktu sehari. Tidak mungkin. Artinya tidak mungkin pula melindungi 200 juta warga negara Indonesia dalam tempo sehari. Kan pasti ada jeda kan? Ya, di tengah ketidakpastian ini yang saya ingin. Sebetulnya pemerintah itu justru saat ini fokusnya itu jangan terlalu banyak ya bicara mengenai vaksin sebetulnya. Sekarang ini yang kita harus fokuskan energi kita adalah memutus rantai transmisi. Dan cuma ada satu caranya, 3T. Test, trace, treat. Mengutip Presiden Jokowi, ia meminta vaksin merah putih dikembangkan tidak hanya untuk mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi, tapi juga menunjukkan kemampuan dan kemandirian Indonesia.